Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pembicara dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar standarisasi mutu industri olahan pangan. Untuk materinya kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, di sini saya Reza Riksanovianti sebagai pembicara akan membawakan penghantar apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, tentang pengantar yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua, ada segmen pengertian mutu bahan pangan. Yang ketiga, ada standarisasi mutu. Yang keempat, ada sertifikat MD, makanan dalam negeri, dan SKP, sertifikat kelayakan pengolahan. Yang kelima, ada PIRT atau produk industri rumah tangga dan sertifikat halal. Yang keenam, ada HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points. Ada ICO dan GMP, Good Manufacturing Practice. Dan yang ketujuh akan ada segmen kesimpulan dan juga penutup yang akan dibawakan oleh saya sendiri juga. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke video pembahasan tentang materinya. Langsung saja kita gas. Yang pertama ada definisi mutu pangan. Mutu pangan adalah nilai dan kualitas yang ditentukan dengan pedoman atau prosedur yang telah ditetapkan dan mengikuti kriteria keamanan pangan dan kandungan nutrisi atau gizi pangan. Mutu pangan juga dapat diartikan sebagai sekumpulan sifat atau ciri dalam membedakan satu produk dengan produk lainnya untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen atau pembeli. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen-komponen utama untuk mengetahui bahan pangan. Yang pertama dimulai dari kebersihan. Kita tahu bahwa pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk dipenuhi setiap harinya. Kebutuhan pangan juga perlu dipenuhi tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita saja, tapi juga harus memberikan nilai positif atau gizi yang baik bagi tubuh. Selain itu, bahan pangan yang dikonsumsi juga harus aman dan tidak memberikan efek negatif setelah dikonsumsi. Bahan pangan yang aman tentu tidak terlepas dari perlakuan higienis dan sanitasi selama proses pengolahannya. Yang kedua ada kandungan gizi. Mutu pangan atau kualitas pangan adalah nilai yang kualitas yang ditentukan dengan pedoman mengikuti kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan. Yang ketiga ada dari warna. Warna makanan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Yang terpenting adalah dari pigmen yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan. Beberapa pigmen, sebagai contohnya dari selada dan buncis warna hijau, karoten memberikan warna jingga kepada wortel, likopen memberikan tomat dan semangka warna merah, antosianin memberikan biot dan ceri kopi warna ungu, dan myoglobin memberikan daging warna merah. Selanjutnya ada dari cita rasa. Cita rasa dan aroma seperti pada kopi, susu, dan daging, dan sebagian besar produk lainnya mengalami perubahan rasa dan aroma yang terus-menerus selama penanganan, pemrosesan, dan penyimpanan. Perubahan rasa makanan lebih sulit daripada perubahan dari warna makanan. Yang selanjutnya ada dari tekstur. Tekstur merupakan salah satu atribut pangan penting selain sifat kimiawi atau kandungan gizi dan mutu mikrobiologis. Apabila kadar gizi dan mutu mikrobiologis selalu menjadi parameter mutu produk pangan, tekstur seringkali tidak didefinisikan. Yang terakhir ada dari umur simpan. Menurut Institute of Food Science and Technology pada tahun 1974, umur simpanan produk pangan adalah selang waktu antara produk hingga konsumsi di mana produk berada dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan karakteristik penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi. Sementara itu, Flores and Gnenasekaran pada tahun 1993 menyatakan bahwa umur simpan adalah waktu yang diperlukan oleh produk pangan dalam kondisi penyimpanan tertentu. Untuk dapat mencapai tingkat degradasi mutu tertentu, penentuan umur simpan hendaknya dapat memberikan informasi tentang umur simpan pada kondisi ideal, umur simpan pada kondisi tidak ideal, dan umur simpan pada kondisi distribusi dan penyimpanan normal dan penggunaan oleh konsumen. Standarisasi mutu dalam industri pangan sangat penting karena untuk memastikan konsistensi produk, contohnya adalah kepuasan konsumen, reputasi merek, efisiensi produksi, dan lain sebagainya. Selain itu, standarisasi juga berfungsi untuk memastikan keamanan produk,
Contohnya seperti pencegahan kontaminasi, kepatuhan hukum, menjaga kesehatan serta kepercayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Standar mutu internasional yang umum diterapkan dalam industri pangan mencakup sistem dan pedoman. Sistem dan pedoman ini dibuat untuk memastikan keamanan, kualitas, dan konsistensi produk pangan. Beberapa standar utama yang sering digunakan adalah ISO 22000, Hazard Analysis and Critical Control Points, Codex Alimentarius, BRC Global Standards, International Feeder Standards, Safe Quality Foods, and Food Safety System Certification 22000. Standarisasi mutu menurut The International Organization for Standardization adalah suatu spesifikasi teknis tentang suatu mutu komoditas atau dokumen lain yang dapat digunakan untuk umum, yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil konsultasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman sehingga standarisasi mutu itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Standarisasi mutu dalam konteks industri pangan adalah proses pengembangan dan penerapan standar yang menjamin kualitas, keamanan, dan konsistensi produk pangan. Tujuannya adalah agar memastikan produk pangan memenuhi persyaratan hukum, memenuhi harapan konsumen, dan mendukung perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki dengan NIM belakang 0110. Di sini saya akan membahas tentang sertifikat MD dan SKP. Yang dimana terdapat 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu menjelaskan apa itu sertifikat MD dan SKP. Terus poin kedua menjelaskan cara untuk mendapatkan sertifikat MD dan SKP. Dan poin yang ketiga membahas pentingnya kedua sertifikat ini dalam industri pangan. Langsung ke poin pertama, apa itu sertifikat MD? Sertifikat MD adalah sertifikat makanan dalam negeri, yang dimana sertifikat MD ini adalah izin edar untuk produk makanan olahan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Indonesia. Terus, apa itu surat keterangan produksi atau SKP? SKP adalah dokumen yang menunjukkan bahwa tempat produksi makanan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Untuk poin kedua, di sini saya menjelaskan cara untuk mendapatkan sertifikat MD dan SKP. Untuk mendapatkan sertifikat MD atau sertifikat makanan dalam negeri, yang pertama itu dengan mengajukan permohonan ke BPOM, lalu masukkan dokumen-dokumen penting seperti profil perusahaan, komposisi produk, label, dan hasil uji laboratorium. Lalu produk akan melalui proses evaluasi dan inspeksi oleh BPOM. Jika lolos evaluasi, sertifikat MD akan diterbitkan. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat keterangan produksi atau SKP, sama seperti mendapatkan sertifikat MD. Bagaimana sertifikat SKP juga melalui tahap seperti itu, yang membedakan adalah diberikan ke Dinas Kesehatan. Lalu, seberapa pentingnya kedua sertifikat ini dalam industri pangan? Jawabannya adalah sertifikat produk merupakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menilai kesesuaian produk dengan standar dan karakteristik tertentu. Dengan kepemilikan sertifikat tersebut, maka artinya produk bisnis Anda telah sesuai dengan persyaratan dan juga standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI. Mengapa kedua sertifikat ini penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah? Sertifikat PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Sertifikat ini diperlukan bagi UMKM yang memproduksi makanan dan minuman secara rumahan atau skala kecil. Sertifikat ini penting karena legalitas. Dengan memiliki sertifikat PIRT, UMKM dapat memastikan bahwa produknya memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Muhammad Habibi 2023. Sertifikat halal. Sertifikat halal diperlukan untuk produk makanan dan minuman yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam. Sertifikat ini penting bagi UMKM karena kepatuhan agama bagi UMKM yang menginginkan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Sertifikat halal adalah keharusan. Muhammad Habibi 2023. PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga di Indonesia (Sugito 2020). Sertifikat halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan. Pemeriksaan.
untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produksi pada suatu perusahaan sudah dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Proses pengajuan PIRT dan sertifikat halal. Yang pertama, proses pendaftaran. Proses pendaftaran diawali dengan pemohonan mendatangi kantor pelayanan terpadu satu pintu (TPSP). Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan pada petugas PTSP, yaitu untuk mengurus izin keamanan pangan (PRT). Yang kedua, proses pelatihan petugas PTSP menyerahkan seluruh berkas pemohon pada Dinas Kesehatan. Pihak Dinas Kesehatan kemudian menjadwal kegiatan pelatihan ke pemohon. Setelah jadwal tersusun, maka pemohon akan dihubungi via telepon. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tempat yang ditentukan Dinas Kesehatan. Yang ketiga, pengajuan PBUMKU, SPP, IRT, dan penerbitan nomor PIRTP. Pemohon mengakses halaman beranda OSS lalu klik menu PBUMKU (perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha). Klik lagi menu permohonan baru. Pemohon akan mencari KBLI terkait pengajuan UMKU, SPP, IRT. Yang keempat, proses pelaksanaan pemenuhan komitmen. 3 komitmen yang telah disetujui oleh pemohon harus dipenuhi dan diawasi oleh Dinas Kesehatan. Adapun rincian pemenuhi komitmen diselesaikan antara rentang waktu 3-8 bulan. Proses mendapatkan sertifikat halal MUI. Yang pertama, persiapan dokumen. Perusahaan harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti data perusahaan dan data produk, bahan baku, dan proses produksi. Yang kedua, pendaftaran dan pengajuan. Pengusaha mendaftarkan dan mengajukan permohonan sertifikat halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pengajuan yang dilakukan secara online melalui sistem CERO (Cerol SS 23000). Yang ketiga, audit. LPPOM MUI akan melakukan audit lapangan untuk memeriksa proses produksi bahan baku dan fasilitas yang digunakan. Audit ini memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Yang keempat, sidang Komisi Fatwa. Hasil audit yang dibahas dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa akan menentukan apakah produk tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Yang kelima, penerbit sertifikat. Jika produksi dinyatakan halal, MUI akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama 2 tahun. Yang keenam, pemantauan dan perpanjang selama masa berlaku sertifikat. Perusahaan akan dipantau secara berkala. HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang berdasarkan kepada kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendaliannya untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Yang pertama ada ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu. Standar ini berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah organisasi atau perusahaan dalam membentuk suatu sistem manajemen mutu. Yang kedua ada ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Sebuah standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan, di mana standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi pada produk makanan dan minuman. Ketiga ada ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan. Sistem terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi dalam meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan mereka terhadap lingkungan. Yang keempat ada ISO 17025, Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian. Standar yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan untuk kompetensi laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Dan yang terakhir ada ISO 45001, Sistem Manajemen Keamanan dan Keselamatan Kerja. Standar yang menetapkan berbagai persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja SMK3 yang memungkinkan organisasi untuk aktif meningkatkan kinerja SMK3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
GMP adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologi, kimia, dan benda lain, mematikan atau mencegah hidupnya zat klinik patogen, dan mengendalikan proses reproduksi. Mengingat pentingnya penerapan prinsip-prinsip GMP, beberapa kementerian terkait telah mengeluarkan peraturan yang ketat tentang GMP. GMP perlu dilakukan oleh seluruh industri produk pangan olahan tanpa terkecuali, termasuk industri rumah tangga atau home industry. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.